Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Madiani Soleha dengan NIM 401190229 dari kelas Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori struktur modal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Adapun materi pembahasan yang diusung pada presentasi hari ini, yang pertama yaitu faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan struktur modal, lalu yang kedua ada financial leverage, lalu yang ketiga ada break-even point leverage, dan yang keempat berupa ringkasan singkat dari seluruh materi pembahasan. Masuk pada pembahasan pertama, yakni faktor-faktor yang memengaruhi keputusan struktur modal. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi struktur modal, yang pertama itu ada growth rate atau pertumbuhan penjualan masa depan. Apabila pertumbuhan perusahaan selalu meningkat, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang cukup besar, sehingga perusahaan akan mengurangi hutangnya. Bahkan bisa tidak menggunakan hutang dalam operasi perusahaan. Akan tetapi, sebaliknya, apabila perusahaan tingkat pertumbuhannya kecil, bahkan tidak ada pertumbuhan sama sekali, maka kemungkinan perusahaan menggunakan hutang yang akan lebih besar. Lalu yang kedua ada sales stability atau stabilitas penjualan. Apabila penjualan perusahaan stabil meningkat, maka perusahaan dengan sendirinya memperoleh dana yang cukup besar, sehingga perusahaan akan mengurangi hutangnya, atau bahkan bisa tidak menggunakan hutang dalam operasi perusahaan. Akan tetapi sebaliknya, apabila penjualan perusahaan stabil turun, maka perusahaan akan berkurangnya dana yang diperoleh, sehingga perusahaan akan menambah hutangnya untuk keperluan operasi perusahaan. Lalu yang ketiga ada aset struktur atau struktur aktiva. Kalau perusahaan mempunyai permodalan sendiri cukup besar, maka perusahaan tidak perlu memerlukan pinjaman lagi. Lalu yang keempat itu ada manajemen attitude atau sifat manajemen. Nah, dalam melakukan operasi perusahaan itu, manajemen ada yang bersifat berani menanggung risiko dan ada pula yang bersifat tidak menyukai risiko atau risk averse. Nah, manajemen berani dalam hal ini, manajemen ini selalu bertindak agresif dan ingin dalam kegiatan operasi perusahaannya selalu besar, sehingga perusahaan menginginkan permodalan yang cukup besar pula, yang mengakibatkan manajemen berani melakukan pinjaman atau berhutang. Dan sebaliknya, manajemen yang tidak menyukai risiko ini tidak berani melakukan pinjaman sehingga kegiatan operasi perusahaan dilakukan seperti apa yang terjadi. Faktor-faktor yang memengaruhi struktur modal selanjutnya, yang kelima yaitu market condition atau keadaan pasar modal. Pasar modal yang mudah untuk mendapatkan dana berupa pinjaman, maka perusahaan juga dengan mudah mendapatkan pinjaman yang cukup besar. Lalu yang selanjutnya ini ada taxes atau pajak. Tingkat pajak yang cukup besar, perusahaan akan selalu berusaha untuk melakukan pinjaman yang cukup besar pula. Karena perusahaan beranggapan dengan adanya hutang, perusahaan akan mampu membayar bunga yang cukup besar juga. Selanjutnya, kesimpulan sementara mengenai teori struktur modal. Yang pertama itu terdapat struktur modal yang optimum atau paling tidak terletak dalam satu rentang tertentu untuk suatu perusahaan yang menentukan seberapa besar hutang perusahaan dan seberapa besar perusahaan menggunakan modal sendiri. Tentu saja tergantung dari kondisi perusahaan yang bersangkutan. Lalu yang kedua, meskipun sampai saat ini masih sulit untuk menentukan secara pasti satu struktur modal, yang hal ini adalah karena antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang berbeda kondisinya. Lalu yang ketiga ada pemahaman konsep struktur modal. Ini membantu manajer keuangan untuk mengidentifikasi faktor utama yang memengaruhi struktur modal yang optimal, yang terkait dengan situasi dan kondisi perusahaan yang bersangkutan.
Nah, menurut konsep cost of capital, struktur modal yang optimum adalah struktur modal yang dapat meminimumkan biaya penggunaan modal rata-rata atau average cost of capital. Nah, seperti dilihat pada gambar di bawah ini, terdapat rasio hutang dan biaya modal rata-rata tertimbang. Jadi bisa dilihat komponen modalnya itu sendiri ada hutang dan modal sendiri. Dan juga di bawahnya itu ada biaya modal rata-rata tertimbang. Jadi dapat dilihat proporsi modal, biaya modal, dan hasilnya. Dari rasio hutang dan biaya modal contoh di atas, secara teori dapat dilihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang yang paling kecil atau yang optimum adalah 15%, yaitu perbandingan antara hutang dengan modal sendiri yang sama, yaitu sebesar masing-masing 50%. Mengapa pada rasio hutang 60% dan modal sendiri 40%? Biaya modal bertambah 3%, yaitu sebesar 15%. Karena dengan hutang yang lebih besar dari modal sendiri, pemilik modal beranggapan resiko akan lebih besar, sehingga biaya modal perlu ditingkatkan. Yang selanjutnya, yang kedua, akan membahas financial leverage. Struktur keuangan adalah cara bagaimana perusahaan membiayai aktivanya. Struktur keuangan dapat dilihat pada seluruh sisi kanan dari neraca yang terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal pemegang saham. Struktur modal atau kapitalisasi perusahaan adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Jadi, struktur modal suatu perusahaan hanya merupakan sebagian dari struktur keuangannya. Nilai buku dari modal pemegang saham atau equity terdiri dari saham biasa, modal disetor atau surplus modal, dan akumulasi laba ditahan. Bila perusahaan memiliki saham preferen, maka saham tersebut akan ditambahkan kepada modal pemegang saham, dan kedua saham itu, yaitu saham biasa dan saham preferen, akan disebut sebagai kekayaan bersih atau net worth dari perusahaan. Selanjutnya, financial leverage. Apa yang dimaksud dengan financial leverage? Financial leverage adalah penggunaan aset dari sumber dana atau sources of funds oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Nah, tujuan dari financial leverage ini adalah keuntungan yang diperoleh lebih besar biaya aset dan sumber dananya tersebut, sehingga meningkatkan keuntungan pemegang saham pula. Apabila perusahaan yang tidak mempunyai hutang, nilai perusahaannya akan naik karena tidak ada resiko bunga yang harus dibayarkan. Kemudian, nilai perusahaan akan turun karena terbatasnya dana, sehingga perusahaan harus berutang untuk operasi perusahaan. Dengan titik nilai, perusahaan dimaksimalkan yang akan digunakan sebagai target dari struktur modal. Selanjutnya masuk pada contoh financial leverage. Terdapat data perusahaan PT Maju neraca per 31 Desember 2015. Ada kolom aktiva dan pasiva yang masing-masing berjumlah 4 miliar. Dengan catatan terdapat jumlah saham 2 miliar lembar yang per lembarnya 2.000 dan perhitungan rugi laba pada tahun 2015. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa catatan tambahan lainnya beserta data lainnya seperti EPS, DPS, nilai buku, PPS, dan rasio harga dibanding dengan pendapatannya. Masuk pada soal ceritanya, perusahaan transportasi aman mengambil keputusan mengorganisir kendaraan baru dengan trayek Surabaya-Yogyakarta. Untuk merealisasikan rencana tersebut, dibuatlah rencana finansialnya sebagai berikut. Keperluan modal sebesar 1 miliar dan 3 alternatif pembelanjaan yang akan ditempuh sebagai berikut. Yang pertama, dipenuhi dengan mengeluarkan saham biasa
sebanyak 100.000 lembar, per lembarnya Rp10.000. Yang kedua, mempertimbangkan memasukkan hutang dalam struktur modalnya. 50% dari keperluan modal dipenuhi dengan mengeluarkan obligasi atau hutang dengan tingkat bunga sebesar 6%. Lalu yang kedua, 25% modal dipenuhi dengan mengeluarkan saham biasa, sisanya dipenuhi dengan obligasi dengan tingkat bunga 6%. Lalu yang ditanyakan yang pertama itu apabila perusahaan memperoleh EBIT atau earning before interest and taxes sebesar 100 juta dengan tax rate 40%, berapa pendapatan per saham atau EPS-nya dari ketiga alternatif pembelanjaan tersebut. Lalu yang kedua, hitung pula dari masing-masing alternatif tersebut. Yang pertama itu rate of return on total capital, tingkat pengembalian dari seluruh modal dengan rumus EBIT per total kapital dikali 100%. Lalu yang kedua itu ada rate of return on equity capital, yaitu tingkat pengembalian dari modal sendiri dengan rumus net income per equity capital dikali 100%. Selanjutnya, alternatif mana yang menghasilkan EPS dan return yang paling tinggi? Langsung masuk kepada penyelesaiannya, dibuat 3 tabel berupa alternatif 1, 2, dan 3. Hutang alternatif 1 sebesar 0%, sahamnya 100% yang dipenuhi oleh 100.000 lembar saham, per sahamnya 10.000, dan bunganya 6% dengan obligasi 0. Lalu yang alternatif kedua, hutangnya 50%, saham 50%, dipenuhi 50.000 lembar saham, per sahamnya itu 10.000, dan bunganya 6% dengan obligasi 500 juta. Lalu yang ketiga ini ada hutangnya 75%, saham 25%, dipenuhi 25.000 lembar saham, per sahamnya 10.000, dengan bunga 6%, obligasinya 750 juta rupiah. Lalu selanjutnya masuk pada penyelesaian. Baik dari alternatif 1, 2, dan 3, kita tuliskan, cantumkan dulu EBIT-nya, lalu dikurangi dengan interest sebesar 6%, lalu dikurangi, dan hasil dari pengurangan tersebut menghasilkan EBT atau EBT, earning before tax. Lalu dikurangi dengan tax rate sebesar 40%, dan hasil dari pengurangan tersebut adalah EAT atau net income. Nah, selanjutnya akan menjawab dari ketiga pertanyaan yang telah ditanyakan sebelumnya. Yang pertama ini kita akan mencari earning per share atau EPS dengan rumus EAT per jumlah lembar saham. Pada alternatif 1 sebesar Rp600, pada alternatif 2 Rp840, dan pada alternatif 3 Rp1.320. Lalu yang kedua ini mencari rate of return on TC dan rate of return on EC. Rate of return on TC ini masing-masing sebesar 10%. Sedangkan rate of return on EC pada alternatif 1 itu sebesar 6%, alternatif 2 8,4%, dan alternatif 3 sebesar 13,2%. Lalu yang ketiga ini yang menghasilkan EPS atau earning per share dan return yang paling tinggi adalah alternatif ketiga. EPS atau earning per share, laba per lembar saham sebesar 1.320 dan return atau pengembalian sebesar 13,2%. Masuk pada pembahasan ketiga, yaitu break-even financial leverage. Break-even financial leverage digunakan untuk mengetahui seberapa besar EBIT atau earning before interest and taxes, laba sebelum bunga dan pajak agar menyamakan EPS atau earning per share, laba per saham dalam keseimbangan pada semua alternatif dengan menggunakan rumus indifference point atau break-even financial leverage sebagai berikut. Baik, di sini terdapat dua rumus. Yang pertama ini ada alternatif, ada saham tanpa obligasi. Rumusnya ini X dikali dalam kurung 1 min T per S1.
Lalu rumus yang kedua ini alternatif ada saham dan obligasi. Dengan rumus dalam kurung X min C dikali dalam kurung 1 min T per S2. Dengan keterangan X ini merupakan tingkat EBIT pada indifference point, lalu yang C ini merupakan jumlah bunga obligasi yang dinyatakan dalam rupiah, T ini merupakan tingkat pajak perseroan, S1 merupakan jumlah lembar saham biasa yang beredar tanpa obligasi, lalu yang S2 ini jumlah lembar saham biasa yang beredar dan disertai obligasi secara bersama-sama. Selanjutnya bisa dilihat apabila alternatif 1 dan 2 ini dibandingkan, kedua rumus ini dibandingkan, maka dapat menghasilkan X, nilai X-nya, atau tingkat EBIT pada indifference point. Setelah alternatif 1 dan 2 telah dibandingkan dan menghasilkan X atau tingkat EBIT pada indifference point, nah, alternatif 2 dan 3 pun harus dibandingkan, sehingga menghasilkan X. Begitu pula alternatif 1 dan 3 perlu dibandingkan untuk menghasilkan X atau tingkat EBIT pada indifference point. Seperti dilihat pada contoh yang tertera di presentasi. Selanjutnya yang keempat ini berupa ringkasan. Adapun ringkasan yang bisa didapat dari pemaparan materi sebelumnya, bahwa struktur modal yang merupakan bagian dari struktur keuangan adalah perimbangan antara jumlah hutang dengan modal sendiri. Nah, kebijaksanaan struktur modal merupakan pemilihan antara risiko dan pengembalian yang diharapkan. Lalu struktur modal yang optimum terjadi apabila risiko dan pengembalian yang diharapkan itu seimbang, sehingga harga saham dapat dimaksimalkan. Nah, teori struktur modal disimpulkan yang pertama ini terdapat struktur modal yang optimum untuk suatu perusahaan, lalu yang kedua itu sulit untuk menentukan secara pasti satu struktur modal yang optimal, lalu yang ketiga, pemahaman konsep struktur modal membantu manajer keuangan untuk mengidentifikasi faktor utama yang memengaruhi struktur modal yang optimal. Nah, menurut konsep cost of capital, struktur modal yang optimum adalah struktur modal yang dapat meminimumkan biaya penggunaan modal rata-rata atau average cost of capital. Selanjutnya ini financial leverage, merupakan penggunaan aset dan sumber dana atau sources of funds oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap, dengan maksud agar meningkatkan keuntungan pemegang saham. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Arin Ramadiani Soleha. Jika ada kekurangan, baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.